Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Abdan Syadiki, salah satu pengajar di program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan salah satu materi yang sering mungkin kita dengar ya, uji korelasi. Yang pada hari ini saya ingin terangkan adalah uji korelasi Pearson correlation. Ya, karena uji korelasi itu ada beberapa jenis. Misalnya Sperman-Rho, kemudian uh, Sperman-Rho, kemudian Pearson correlation, dan ada beberapa jenis korelasi yang lainnya. Umumnya yang sering banyak digunakan adalah uji korelasi Pearson correlation, khususnya pada data-data yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya interval. Pada contoh kali ini, saya menggunakan data yang berasal dari survei yang saya lakukan pada mahasiswa mengenai religiusitas mereka. Untuk alat ukur religiusitas ini terdiri dari 10 item, di mana setiap itemnya dijawab dengan skor 1-4, dan kemudian dijawab oleh hanya muslim saja, karena saya mengukur religiusitas pada muslim. Nah, sebelum kita melakukan analisis, kita membangun hipotesis dulu. Hipotesis yang mau saya uji pada penelitian ini adalah ingin membuktikan, saya ketik, jadi hipotesis yang ingin saya buktikan itu adalah untuk H0-nya tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan antara usia dengan religiusitas muslim. Untuk HA-nya ada hubungan antara usia dengan religiusitas muslim. Ini yang mau kita uji hari ini. Dengan demikian, kita harus menyiapkan dua variabel. Yang pertama adalah usia, yang kedua adalah religiusitas. Pada contoh kali ini, saya sudah ada data untuk usia, tapi untuk religiusitasnya masih belum ada. Jadi saya bikin total score dulu, ya. Nah, cara untuk membuat total score adalah klik transform, di menu sini, klik transform, kemudian compute variable, ya, transform, compute variable. Kemudian kita bikin dulu target variabelnya namanya apa, misalnya religiusitas. Kemudian kita pindahkan item religiusitas, nih. Karena ini berupa kata-kata ya atau kalimat nih, kalau di ujungnya kalau kita sorot tuh ada kode itemnya religius 1, maka ini adalah item religius 1. Nah, kebetulan saya tahu gitu nama itemnya dan enak diingat, misalnya kita bisa ketik juga di sini. Misalnya dengan kata tanda plus dulu, kemudian religius 2. Jangan pakai spasi ya. Kemudian plus religius 3. Kalau mau dipakai klik juga bisa ini. Misalnya ini religius 4 plus religius 5. Sama aja ya, mau diketik atau diklik juga boleh. Tapi jangan sampai salah ketik, itu aja yang penting. Karena ada 10, kita langsung aja sampai 10 item. Kalau sudah, di sini kita klik OK. Klik OK. Oke, ada sudah berjalan prosesnya. Untuk hasil uji menghitung total score itu ada di ujung biasanya, di data view. Nah, ini data view. Kenapa ini ada yang kosong? Karena memang ada partisipan saya yang bukan muslim. Jadi kosong jawabannya di sini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita menguji korelasi. Caranya cukup sederhana. Klik analyze, kemudian ada correlate, klik bivariate. Saya ulangi. Klik analyze, klik correlate, dan arahkan ke bivariate.
kemudian pindahkan variabel usia dan religiusitas. Di sini sudah ada person, sudah diklik, ada Sperman, ada Kendall, ya. Tapi kita pakai yang person correlation. Kemudian klik OK. Baik, semudah itu kita menganalisisnya. Nah, kemudian kita interpretasikan hasilnya. Nah, kemudian untuk interpretasinya, kita bisa copy dulu untuk data ini ya, hasil outputnya. Caranya, kita klik di sini, ada kayak gambar buku gitu warna kuning atau orange. Klik, nah dia akan ke blok semua. Kemudian klik kanan, copy. Nah, saya sudah menyiapkan file Word di sini. Saya paste di sini saja. Klik. Oke, sudah. Nah, ini udah hasilnya. Nah, yang kita baca itu yang pertama adalah bagian nilai korelasinya di sini. Yang kedua adalah nilai signifikansinya. Dan jangan lupa kita cek jumlah partisipan kita ada berapa yang muslim. Di sini ada 108 saja. Ya. Di awal tadi kita punya 120 ya, tapi karena ada yang non-muslim, sisanya ada 108 orang. Nah, setelah itu kita laporkan hasilnya. Nah, pelaporan hasil saya menggunakan format APA atau American Psychological Association. Ya, yang belum tahu ini adalah standar untuk pelaporan hasil perhitungan statistik yang umum digunakan oleh bidang psikologi. Ya. Nah, kita sudah begini, kita laporkan. Nah, untuk kriteria pelaporannya, karena kita bisa menggunakan signifikansi di sini, ini nilainya 0,97, ini berarti tidak signifikan, teman-teman. Ya, dengan tidak signifikan berarti tidak ada hubungan. Gitu. Nah, dengan demikian, berdasarkan hasil uji korelasi, diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan antara religiusitas dengan kebalik ya. Kita tadi sesuai hipotesis usia dengan religiusitas. Usia dengan religiusitas. Nah, H0 diterima. Dengan begitu, kita bisa buat notasi statistiknya. Nah, ini yang untuk pelaporan APA-nya ada di sini nih. Jadi, notasinya itu menggunakan R sama dengan minus 0,004, kemudian P sama dengan 0,970. Ini cara yang pertama ya. Cara pertama. Kalau yang tidak signifikan, kita bisa laporkan dengan cara yang kedua. Ya. Ini cara yang kedua. Ini saya copy aja. Nah, cara keduanya kita ketik di sini n.s no signifikan dari arti no signifikan. Nah, ini jangan lupa ini untuk diitalikan untuk simbol notasi statistiknya. Italik, ini juga italik. Ini italik. Ini juga italik. Nah, mungkin teman-teman bertanya nanti, bagaimana jika hasil yang dilaporkan itu adalah hasil yang signifikan? Ya, hasil yang signifikan. Nah, saya akan memberikan contoh salah satu di artikel saya yang saya tulis di jurnal Makara Human Welfare Studies in Asia. Nah, ini salah satu contoh studi yang saya lakukan. Ada hasil statistik yang mungkin teman-teman bisa lihat bahwa oh ini cara melaporkan ketika hasilnya itu signifikan. Biasanya untuk pelaporan untuk di laporan APA, terutama jurnal-jurnal di psikologi, itu biasanya dia melaporkan dengan cara memasukkan tabel. Nah, ini tabelnya. Ya. Ini tabelnya, uji korelasinya. Ya. Ini ada 5 variabel. Ya. Ini cara membacanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah angka-angka variabelnya. Dan di sini ada angka variabel 1, 2, 3, 4, 5. Merujuk ke angka sini ya. Jadi sama angkanya. Kemudian kita lihat. Untuk angka 1 adalah collective solidarity action intention. Nah, di sini. Jadi, di sini kalau kita lihat semuanya
berkorelasi signifikan nih, dengan bintangnya ada 2, asteriknya ada 2. Maka dia P kurang dari 0,01. Cara pelaporannya bisa dilihat di sini, teman-teman. Nah, di sini disebutkan bahwa collective solidarity action intention mempunyai korelasi yang kuat dengan identitas terpolitisasi, misalnya di sini ya. Dengan nilai R sama dengan 0,491, 0,491 yang ini religious ini ya, variabel politicized identity, dengan yang nomor 1 nih adalah collective solidarity action intention. Dengan nilai P kurang dari 0,01. Nah, benar ya 0,01 ya. Nah, artinya ini untuk yang variabel yang pertama politicized identity. Cara melaporkannya begitu. Ya, misal ya saya contohkan lagi biar lebih jelas. Misalnya ini kita anggaplah ini korelasinya ada gitu ya, signifikan. Maka cara pelaporannya ya, ini saya ilustrasi aja ya. Meskipun saya tidak pakai angka yang sebenarnya. Misal, berdasarkan hasil uji korelasi diperoleh bahwa ada hubungan antara usia dengan religiusitas. Misalnya dengan skor, saya pakai yang di contoh artikel saya misalnya ya. Meskipun sekali lagi ini cuma ilustrasi saja ya. Ini kurang dari berapa yang kita mau pakai, misalnya 0,01 gitu. HA diterima. Ada tambahannya biasanya kalau mau ditambahkan ya. Dengan demikian semakin tinggi usia, semakin tinggi religiusitasnya. Karena apa? Karena korelasinya bersifat positif ya. Atau boleh di sini ditambah aja misalnya. Karena nilai korelasi positif, maka semakin tinggi usia, semakin tinggi religiusitasnya. Bisa begitu ya, karena korelasinya positif nih. Beda kalau misalnya korelasinya negatif ya. Nah, itu mungkin kebalik nanti. Berarti semakin tinggi usia, semakin rendah religiusitasnya. Kalau korelasinya sini negatif, misalnya minus gitu ya. Ini contoh saja. Untuk detail mengenai salah satu contoh ya, yang mungkin kalian harus bedakan analisisnya antara korelasi dan regresi, silahkan tonton video saya yang lain pada video dengan judul pengantar regresi. Ya, pengantar regresi. Nanti silahkan ditonton videonya. Biar kalian paham bahwa ada uji juga yang namanya uji regresi. Gitu. Demikian teman-teman untuk cara pelaporannya. Yang benar ini adalah yang pertama atau yang kedua, ini sama saja ya. Ini kita pelaporannya dengan cara menyebutkan nilai P-nya atau nilai signifikansinya, atau dengan menyebutkan dengan n.s atau no signifikan. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat buat kalian, boleh nanti di-share atau mungkin bisa di-like juga. Jangan lupa jika ada pertanyaan, boleh teman-teman bertanya melalui kolom komentar di video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.